Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mardila, dari kelas 12 IPA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapat saya mengenai PPRA, yaitu singkatan dari penentuan pendapat rakyat yang terjadi di Papua pada tahun 1969. Belanda waktu kita merdeka, Belanda punya bendera naik. Ya, Belanda sudah memang naik, nanti Papua punya naik. Jadi Belanda punya dengan Papua punya. Datang peralihan itu, PBB masuk di sini, dan bendera Belanda dia waktu dia angkat kaki pulang, dia kasih turun bendera dulu baru dia pulang. Jadi kita punya bendera tinggal dengan PBB. Datang Indonesia, dia masuk, over kuasa ke Indonesia, kita bendera dia turun sampai sekarang. Jadi dia sudah tahu. Jadi Belanda dia dengan ragu-ragu. Dia mau kasih hak sama bangsa Papua. Dia ragu-ragu, tapi rahasia ini tidak boleh orang Papua tahu. Dia tutup. Jadi dengan keadaan terpaksa, dia kasih kemerdekaan. Dia kasih kemerdekaan sama bangsa Papua. Dia sudah kasih, tapi tidak berita keluar. Berita dalam melalui RRI kan, radio atau tidak ada. Kedirian Barat aman sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Jadi saya ini harus baca teks PPRA yang penentuan nasib Papua ini. Saya diberikan amanat begitu untuk baca. Jadi selama 1 bulan itu saya latih terus siang dan malam. Tidak boleh satu kata saya kasih keluar dari tulisan itu. Tulisan itu bukan dengan ketik, tidak, dengan tangan. Jadi mama harus baca terus, dan pada saat tanggal 14 bulan Juli 1969 saya harus baca. Orang-orang di kampung yang tidak bisa baca, satu saja itu kapal kampung. Mentari pagi di bukit emas, harum wangi bunga hutan, merdu kicauan burung emas, sungguh mempesona, sungguh mempesona, sungguh mempesona. Cerita indah tentang kota emas, akankah terus menjadi bayang-bayang? Oh, diri ini sangat cemas, sungguh mencemaskan. Tidak bisa kita tinggal begitu. Supaya kita atur negeri ini dengan kita punya adat istiadat sudah diatur begitu rupa dari masa kita dilahirkan, dari ke nenek moyang dulu. Bisa. Kalau orang lain atur, untuk apa? Pulau kecil saja atur kita. Yang kita ini pulau besar.
kejadian-kejadian waktu itu tuh ya banyak orang Papua yang macam bagaimana ya, dengan tentara yang begitu ketat, yang dorong sudah lihat keadaan waktu Pepera ya, tentara juga ketat, jadi masyarakat juga mau berbuat apa-apa juga sulit begitu, takut, jadi ya banyak dorong kurung karena takut, dorong tidak berani banyak keluar rumah, tidak berbuat sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Satu berita yang saya dengar, pertama-tama orang ambil Papua ini bukan karena manusianya, tapi tanahnya. Bukan manusia mau jadi apa tidak perlu, yang penting kita rebut tanah. Itu tujuan utama. Oh, dari saya mengenai Pepera itu, sebenarnya Pepera itu cacat hukum, jadi tidak benar. Itu Pepera sudah habis, segala macam sudah habis, maaf apalagi, tapi rakyat Papua saya pikir secara seluruhnya itu, apalagi kami orang tua yang hidup dan saksi hidup, itu masih punya tuntutannya. Untuk persoalan Papua saya kira tidak akan habis, kecuali orang rambut keriting ini habis sama sekali, baru mungkin soal Papua tidak ada. Siapa lagi yang mau bikin kalah? Karena kebenaran ada di situ. Tuhan ciptakan kita di sini, di negeri ini, dengan tanah segala macam bentuk manusia, dengan sejarah hutan alam sudah kita punya. Kenapa orang lain yang atur kita lagi? Nah, dulu masih kita bodoh, kita perlu bimbingan, tapi bukan untuk terus menerus. Sama saya punya orang tua mati, lalu orang tua titipkan dusun ini untuk dia jaga dan dia kasih makan saya. Setelah saya sudah besar, saya harus minta kembali, saya punya hak. Anak Papua, anak baru, anak Indonesia dari tempat ini kami serukan untuk gerakan tahun 2000 yang akan dimunculkan kemungkinan tanggal 2 atau tanggal 3. Saya harap untuk gerakan itu tidak terus terjadi. Papua juga punya hak untuk tanggal 2 ini harus mendukung kegiatan Inggris, karena itu bicara persoalan kami. Boleh doa, tapi tidak boleh pasang semua atribut apapun menyangkut Papua. Tidak boleh pasang, hanya murni doa. Sehingga tema kami tidak pasang. Mendukung karena mereka bicara di Inggris itu mengenai Papua, hasil yang Pepera ini untuk dicabut. Bagaimanakah Papua ini terlepas atau masuk di Republik Indonesia? Bukan macam dorangnya nanti bisa todong masyarakat bunuh atau diculik pergi bunuh. Itu yang mama biasa. Perbedaan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia, saya trauma karena dorong punya sikap kelakuan yang pemerintahan dalam kurang baik di atas tanah Papua. Oke, sebelumnya saya kan ada bilang Pepera adalah singkatan dari Persatuan Pendapat Rakyat yang terjadi di Papua pada tahun 1969. Hal ini dilakukan untuk menentukan pilihan dari masyarakat di Papua untuk memilih kembali ke NKRI atau kembali ke tangan Belanda. Pepera ini disaksikan oleh Duta Besar PBB yang bernama Ortiz Sanz dan dibawa ke markas besar PBB di New York. Pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil Pepera yang berisikan bahwa Papua memilih kembali ke NKRI. Mengapa Belanda mengakui bahwa Papua adalah miliknya? Karena pada tahun
1800-an, Papua itu sudah terlebih dahulu dijajah oleh Belanda. Terus banyak posko-posko Belanda itu sudah posko-posko Belanda yang terdapat di Papua. Dan yang terakhir, orang-orang di Papua itu jarang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Pada konferensi meja bundar, Belanda menyampaikan pendapatnya bahwa ia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia kecuali Papua. Terus diselingi dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa karena di Indonesia itu rata-rata beras Melayu, sedangkan Papua itu beras Melanesia. Pendapat Belanda itu ditampar keras oleh Insinyur Soekarno. Membedakan ras, suku, dan agama itu adalah salah satu taktik yang biasa digunakan oleh para kolonel. Contohnya yang dilakukan pada negara Belgia yang memecahkan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda dengan cara mendukung salah satu suku dan menindas suku lainnya. Yang kedua yang dilakukan pada Inggris seperti memisahkan antara India dan Pakistan dengan cara membedakan agama Islam dan Hindu. Nah, sehingga hal tersebut dan masih banyak para negara kolonial lainnya. Nah, hal tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan sehingga menimbulkan pertengkaran antar negara, antar sama saudara. Nah, maka dari itulah Insinyur Soekarno menciptakan Operasi Trikora yang berbunyi, yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sekianlah pendapat saya mengenai PPRA yang terjadi di Papua pada tahun 1969. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata dari saya ucapkan terima kasih.